Mari kita berdoa mengawali ibadah pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di hari pertama tahun ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus untuk berbakti beribadah ya Tuhan. Kesaksian yang kami saksikan bersama hamba-Mu yang setia Bapak Kai, dan puji-pujian yang dipersembahkan boleh mendorong kami, menguatkan kami bersama untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang juga menurut rinduan kami masing-masing. Biarlah Tuhan mengawali hidup kami dengan mengisi firman-Mu dalam hidup kami ini. Firman-Mu boleh ada di hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan yang Kau telah persiapkan, sehingga firman yang disampaikan ini sungguh-sungguh merupakan berkat dan bagian daripada hidup kami. Sucikan dan layakkanlah hamba-Mu ini ya Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya. Tuhan pakai menjadi berkat dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, bersabda berfirmanlah, kami serahkan seluruh ibadah ini dari waktu awal sampai selesainya di dalam pimpinan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Ya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh berkumpul pada hari ini bersama-sama dengan ibadah kebaktian tahun baru yang kita rayakan bersama. 2 kali hari istimewa, baik kebaktian Natal dan kebaktian tahun baru jatuh di hari Minggu. Dan terima kasih untuk Pak Kai dan Raymond yang boleh mendampingi kami dalam pelayanan puji-pujian. Dan istimewa juga Pak Yahya dan Ibu Linda bisa datang hari ini di tengah-tengah kami beribadah bersama. Jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini dari tanah air, selamat datang. Kami sangat menyambutnya dan juga boleh bersama-sama berbakti di tempat ini. Sukacita bersama di hari Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita akan renungkan bersama-sama, yaitu berkenaan dengan kehidupan kita bersama memasuki tahun yang baru ini, tahun 2023, saudara. Saudara sekalian, kita akan selalu mengambil suatu keputusan-keputusan hidup yang penting, saudara. Keputusan hidup di dalam melewati hari-hari yang akan kita lalui juga. Saya berdoa supaya di dalam memasuki tahun 2023, marilah kita sungguh-sungguh memiliki iman dan pengharapan serta kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Saudara sekalian, siapakah tempat sandaran kita, saudara? Siapakah tempat sandaran atau andalan kita, saudara-saudara? Khususnya dikala kita akan memasuki melewati tahun 2023 ini, saudara. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Tidak mengandalkan kekuatan kita, saudara. Tetapi sebaliknya firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita dapat mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, saudara. Orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tidak mengandalkan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dikaitkan dengan kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat, saudara. Saya berpikir dan kita perlu memikirkan bersama, saudara, kita perlu memahami apa arti daripada hikmat itu, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan hikmat? Saudara-saudara, Amsal di sini menggambarkan hikmat itu berseru-seru di jalan-jalan, berseru di lapangan-lapangan, berseru di atas tembok, berseru di depan pintu gerbang. Saudara, kita ingat bahwa kitab Amsal adalah kitab yang memakai bahasa sastra, bahasa puisi yang begitu indah, saudara. Banyak gaya bahasa di tempat ini yang kita temukan, saudara-saudara.
Dengan satu pengertian di mana kita bisa melihat bagaimana Amsal, bagaimana penulis berbicara, sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga itu biasanya diproklamarkan atau dinyatakan ada di tengah-tengah tempat-tempat yang penting, tempat-tempat umum yang perlu diketahui oleh banyak orang, saudara. Hikmat itu berseru di jalan-jalan dikatakan, di lapangan-lapangan, di tembok-tembok, bahkan di pintu-pintu gerbang, saudara. Saudara-saudara, mengapa Amsal di sini ingin mengajarkan pada kita, ketika kita memasuki tahun yang akan datang ini, marilah kita jangan mengandalkan diri, saudara, tetapi andalkanlah hikmat itu. Andalkanlah kepada Tuhan sumber hikmat itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah hikmat itu sebenarnya, saudara? Seringkali Alkitab mencatat kata hikmat yang begitu limpah, begitu banyak sekali, saudara. Khususnya dalam perjanjian lama, kalau kita mau melihat di dalam satu daftar kata hikmat itu ratusan kita temukan di sana. Sekitar ada 149 di dalam perjanjian, kitab perjanjian lama, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Alkitab sangat menekankan tentang hikmat itu, saudara. Saudara-saudara, seringkali orang banyak, bahkan penulis Alkitab mengkaitkan hikmat itu dengan keterampilan, saudara. Hikmat seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang, dikaitkan dengan kekuatan, kekuasaan, bahkan dikaitkan dengan pengetahuan, kebijaksanaan. Saudara-saudara, tetapi keterampilan, kemampuan, kekuatan, kekuasaan, pengetahuan maupun kebijaksanaan itu sebenarnya bukan hikmat itu sendiri. Hikmat adalah suatu kemampuan, suatu kemampuan untuk memanfaatkan, menggunakan, mendayagunakan semua potensi yang ada di dalam diri manusia ini. Di dalam diri saudara dan saya, saudara. Untuk suatu kebaikan, untuk satu kemuliaan kepada Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita berbicara tentang hikmat, itu adalah sebuah kemampuan untuk mengelola segala potensi yang terdapat di dalam diri manusia, dengan satu memanfaatkan untuk menjadi berkat bagi sesama, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang bisa memanfaatkan segala potensi suatu berkat yang Tuhan anugerahkan. Berbeda dan bertolak belakang dengan orang bodoh dikatakan. Orang bodoh di ayat pasal 1 ayat 7 tadi adalah orang yang menghina hikmat dan menghina didikan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya bahwa Alkitab adalah kitab suci yang Tuhan anugerahkan, saudara. Maka pada tema hari ini kita akan memikirkan dari satu ayat, dan saya harap ini menjadi ayat yang boleh firman Tuhan yang terus berkumandang dalam hidup kita, yaitu pasal 3 ayat yang kelima. Demikian bunyi Tuhan, firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya harapkan ayat ini menjadi firman yang berkumandang sepanjang tahun ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu penolong kita untuk menuntun jalan hidup kita. Apa bunyinya dan apa isinya, apa kontennya? Dikatakan oleh Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi saya katakan ini adalah sebuah puisi, dan puisi yang indah sekali. Kita melihat di sini Amsal mengkaitkan, menggandengkan berpasangan, percaya berpasangan dengan bersandar, saudara. Kemudian Tuhan berpasangan dengan pengertian diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini percaya, kata percaya. Di dalam bahasa Alkitab ada dua tingkat, dua level berkenaan dengan percaya itu. Level yang pertama adalah kognitif, berkaitan dengan pikiran kita, rasio kita. Percaya artinya di level yang pertama dia hanya tahu saja. Itu percaya dalam tingkat level yaitu kognitif. Orang percaya, orang Kristen memiliki
Tuhan berikan pikiran, berikan rasio, dan kita bisa tahu apa yang kita percayai. Tetapi saudara-saudara, di dalam pengertian percaya itu bukan hanya di level yang pertama. Bukan di level kognitif kita, di level rasio kita. Tetapi dikaitkan yaitu sebuah tindakan, sebuah action, yaitu kebersandaran apa yang dipercayai. Alkitab bukan hanya menekankan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih. Tetapi Alkitab juga menekankan supaya kita bersandar pada Allah dan berandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ada kognitif, juga ada sebuah tindakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya harapkan ini menjadi satu bagian yang utuh dalam hidup kita. Saya ambil contoh saja saudara waktu masuk ke ruangan kebaktian ini. Ketika saudara masuk ke ruangan kebaktian ini, langsung saudara duduk di tempat duduk, bukan? Kenapa saudara langsung saja duduk? Tidak perlu menguji, tidak perlu mengetes apakah tempat duduk ini kuat dengan bobot tubuh kita yang semakin hari semakin berat, saudara. Kalau Pak kayak tadi 75 tahun yang lalu, 4 tahun setengah usianya, hampir 5 tahun. Saya ingat-ingat tahun ini pas masuk 60 tahun. Waktu jadi mahasiswa, masih sangat muda beliau. Masuk tingkat 1, berat badannya masih 59. Sekarang 95. 60 tahun usianya, berat badannya sudah 95. Saya berdoa tahun 2023 ini ada resolusi mau turun berat badan. Semoga Tuhan berkenan. Banyak resolusi. Saudara sedang membuat resolusi di malam hari kemarin. Tetapi mari kita ingat saudara-saudara, kita itu orang yang sungguh-sungguh Tuhan harapkan bisa percaya, bersandar penuh. Kita bisa percaya artinya bukan hanya tahu kursi ini, tempat duduk ibadah ini, tetapi kita duduk di sana, bahkan kita bersandar di sana, saudara. Saudara, level 1 dan level 2 ini saudara-saudara perlu kita miliki dan kita mohon kepada Tuhan pengasihannya supaya kita percaya kepada Tuhan dengan pengasihannya, tetapi juga kita bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam pemeliharaannya yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kata yang penting yang muncul di sini adalah segenap hatimu. Percayalah dengan segenap hatimu, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam pemahaman budaya Yahudi, hati itu adalah suatu pangkal, tempat pangkal di mana permulaan kehidupan yang ada, yang ditekankan di tempat ini adalah hati. Artinya, maksudnya kalau kita mau melakukan segala sesuatu, yang pertama bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, mengandalkan di dalam kehidupan kita. Dan ini dimulai dengan waktu awal sampai selesai dengan segenap hati. Dari pangkalnya, dari ujung awalnya, saudara, hati manusia ini. Dan Amsal mengajak kita untuk dengan segenap hati itu, seutuhnya, saudara-saudara. Dan kata yang ketiga yang muncul yang perlu kita pikirkan dan renungkan, pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu, artinya saudara-saudara, pengertian ini saudara-saudara yang seringkali disejajarkan, dimaksudkan suatu hal yang ada dalam hidup kita ini. Ini sifatnya semua sementara. Baik itu kedudukan, kekayaan, kepintaran, bahkan kekuatan kita, pengertian kita, itu semuanya sementara. Artinya tidak bisa diandalkan secara permanen. Tidak bisa diandalkan secara utuh, saudara-saudara. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo, saudara. Ketika ia menulis bukan dalam suatu pengertian teori saja, bukan satu teoritis saja, tetapi ia menuliskan berdasarkan hasil daripada seluruh kristalisasi pengalaman-pengalaman hidupnya. Ketika sebagai raja memimpin Israel, saya boleh katakan dari awalnya saudara-saudara, Raja Salomo adalah raja yang sangat berhasil, saudara.
Dia berhasil membangun bait suci yang begitu besar dan megah. Dan Raja Salomo setelah membangun bait suci, Tuhan yang berkenan kepada Salomo itu memohon supaya Salomo bisa meminta sesuatu kepada Allah. Dan Allah berkata, apa yang kau minta kepadaku? Dan Salomo meminta sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu ia meminta hikmat dan pengertian. Salomo meminta hikmat dan pengertian, saudara-saudara. Saudara, dia menjadi raja Israel itu tidak gampang, saudara. Saudara tahu orang Israel itu bangsa yang keras sekali, saudara. Bangsa yang tidak mau tunduk kepada siapapun juga sampai hari ini, saudara. Israel itu negara kecil, dikelilingi negara-negara besar, negara Arab, saudara. Tetapi sejarah membuktikan Israel begitu luar biasa sekali. Sejarah membuktikan sebagian besar daripada orang-orang Israel, orang-orang yang pandai. Lihat saja peraih-peraih hadiah Nobel di dunia ini. Kebanyakan ada orang-orang Yahudi, orang Israel. Saudara-saudara, Salomo memimpin bangsa yang demikian, bangsa yang tidak mudah, saudara-saudara. Maka Salomo meminta kepada Tuhan hikmat dan pengertian itu, saudara. Saudara-saudara, tapi ironisnya apa yang ditulis oleh Salomo di sini justru itu yang dilanggar, saudara. Dan kita melihat akibat kehidupan Salomo, saudara. Saudara, saya katakan bagian ini adalah ditulis di awal dia menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, dia memulai sesuatu yang baik, saudara-saudara. Dia memulai dengan satu inspirasi dan iluminasi, bahkan pimpinan bara Allah, sehingga dia membawa umat Israel, membawa rakyat Israel dengan luar biasa, saudara. Tetapi ketika Alkitab menyaksikan, saudara-saudara, maka kita perlu berdoa, saudara-saudara. Seorang yang bisa mengawali dengan baik, dia perlu mengakhiri dengan baik juga. Finishing well. Dan Salomo di sana kita bisa menyaksikan apa yang dia tulis justru dia langgar, saudara-saudara. Dan ketika kita membaca kisah hikmat Salomo ini, saudara, walaupun dia bisa berhasil di awal, tetapi ketika Salomo tidak lagi mempertahankan, tidak menghormati hikmat yang Tuhan berikan, saudara-saudara, sehingga ia jatuh di akhir hidupnya. Karena apa, saudara? Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada Salomo, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat, saudara-saudara, banyak hal daripada kehidupan Salomo, saudara, yang membuktikan di akhir hidupnya dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Jadi saudara dan saya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah mengandalkan diri sendiri saja. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10 di bagian akhir ini saya ajak saudara untuk memikirkan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan, saudara. Sumber awalnya. Analoginya ini, saudara-saudara, kalau pada zaman dulu 75 tahun yang lalu, zaman saya 50 tahun yang lalu, bahkan 60 tahun yang lalu, saudara, itu belum ada ledeng. Kita tinggal di Jawa, kita ngerasakan itu. Air itu biasanya kita ambil dari sebuah sumur. Sumur itulah tempat air di mana kita bisa menimba. Orang tua kita, ayah ibu kita, nenek moyang kita, saudara-saudara, pergi ke sumur untuk mendapatkan air, saudara. Itulah Alkitab memakai kata Alkitab memakai ini sebagai analogi bagi kita untuk melihat, saudara. Untuk mencari hikmat, kita harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan, saudara-saudara. Permulaan itu adalah diawali dengan takut akan Tuhan, respect kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Takut di sini bukan hanya sikap hormat pada Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan awal, tetapi sampai akhirnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penafsir Alkitab di sini menurut saya melihat sesuatu yang sangat penting sekali di sini. Di dalam penafsir Alkitab, kitab Amsal, dia mengatakan apa itu sumber hikmat itu? Dari mana itu, saudara?
Tidak lain bukan adalah dari firman Allah. Dari suara Allah, dari bisikan Allah. Bisikan dan itu merupakan nasihat surgawi yang diberikan kepada umatnya, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi para pemimpin-pemimpin budaya-budaya kepemimpin, raja-raja, bahkan presiden hari ini, saudara, kita tahu setiap pemimpin-pemimpin selalu memiliki orang-orang yang dekat membisikkan. Orang yang berbisik kepadanya, saudara. Masalahnya kalau bisikannya baik dan benar, maka jalan hidupnya akan baik dan benar. Tetapi kalau bisikan itu sebaliknya, saudara, akan terjadi sebaliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat itu adalah bisikan nasihat surgawi yang langsung dari Allah datang kepada umatnya. Kepada siapa? Orang yang dekat dengan Dia, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, artinya hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya mengkait dengan Tuhan, hidupnya berpaut dengan Tuhan, hidupnya intim dengan Tuhan. Bagi orang yang ada di dalam Kristus, kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Itu cukup. Itu sudah melebihi segala-galanya. Hidup kekal di surga menjadi bagian miliknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita orang yang sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan hidup yang kekal. Dan itu sudah cukup bagi kita. Karena hidup kita bukan terletak kepada hal yang ada di dunia yang sementara ini. Bahkan damai sejahtera dan sukacita kita bukan terletak kepada apa yang bersifat fisik di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sukacita, damai sejahtera kita, bahkan kebahagiaan kita bukan terletak kepada ketiadaan masalah hidup. Bukan terletak kepada tidak ada masalah hidup. Tidak terletak pada kelancaran kehidupan. Tidak terletak kepada kenyamanan hidup di dunia ini. Tetapi sukacita kebahagiaan hidup kita didasarkan kepada karya Kristus. Karya Kristus yang telah lahir di dalam dunia ini. Yang telah mati bagi kita. Dan Tuhan yang Yesus Kristus itulah yang bangkit. Bahkan Dia yang naik ke surga. Allah di dalam Kristus Yesus itulah yang terus menopang hidup saudara dan saya. Sebab itu Tuhan adalah hidup, Dia menjaga kita dari keluar dan masuknya kita. Itulah yang kita rasakan di tahun yang lalu ini. Dan kita hari ini juga akan memandang dari tahun yang akan datang. Tuhan akan terus menopang kita, bahkan di tengah-tengah kelemahan kita. Saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini tidak sempurna, saudara. Ada kalanya kita bisa lemah, saudara. Ada kalanya kita bisa gagal, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam dunia ini penuh dengan dosa. Ada kalanya kita bisa berdosa, saudara. Tetapi saudara-saudara, di dalam Kristus kita hari ini datang kepada Dia yang menopang hidup kita. Kita kadangkala datang di dalam hidup yang tidak mudah, saudara. Saudaraku, apakah yang menjamin hidup kita? Jaminan apakah, saudara-saudara? Jaminan kita adalah ketika kita mengandalkan kepada Tuhan, Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Seringkali kita kehilangan sukacita karena seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Marilah kita memasuki tahun yang baru ini, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, saudara. Dunia kesehatan yang tidak pasti. Dunia ekonomi usaha yang tidak pasti. Bahkan dunia pendidikan pun tidak pasti. Apalagi dunia politik yang tidak pasti ini. Di tengah-tengah ketidakpastian ini ada satu yang pasti, yaitu hidup kita di dalam Kristus. Kehadiran Allah, penyertaan Allah yang telah membawa hidup kita di tahun yang lampau memasuki tahun yang baru. Dari gelap terbitlah terang itu. Marilah kita jangan khawatir akan hari-hari yang ada di depan kita. Karena jaminan hidup kita dan hari ini, hari dan seterusnya adalah penyertaan Tuhan. Pimpinan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, mati dan bangkit. Serta naik ke surga.
Itulah jaminan Tuhan kita, jaminan di mana Allah yang menyertai kita. Kita ada umat pilihannya, umat gembalaannya. Kita ada di dalam Dia. Dan biarlah dengan hati yang demikian kita juga akan menyambut perjamuan suci, perjamuan kudus yang kita lakukan di awal tahun ini. Biar membawa kepada diri kita untuk mengingat akan jaminan Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Selamat menyambut tahun yang baru.